Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah, kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini awak indak menambah kaji doh, tapi memperkokoh kajian awak yang sebelumnya dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Sebelumnya coba Bapak Ibu buka HP awak seorang calik dalam grup. Nah, coba baca hadis yang ada dalam HP tadi. Ya, silakan buka HP awak seorang. Dong. Nah, karena ndak sadonya yang membawa HP dan ndak lo sadonya masuk grup, mohon Bapak Makmur membacakan artinya saja boleh, hadis saja artinya saja boleh. Dari Abu Hurairah saja boleh, ya. Langsung selesai. Langsung saja artinya, ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangunnya kecuali terjaga. Kira-kira Bapak dan Ibu lah siap rasanya awak keluar dari bulan Ramadan menerima kecek Nabi tadi. Lah siap awak tidak dapat apa-apa? Tidak siap dong. Kalau tidak siap, jawab firman Allah baik-baik. Dan diinginkan oleh Allah kepada awak di bulan Ramadan, ingat kajian sebelumnya, adalah la'allakum tattaqun. Kalau Bapak Ibu gagal mencapai dan diinginkan oleh Allah, baru kata Nabi tadi bersobok di diri awak, laisa lahu, tidak ada baginya, tidak dapat apa-apa. Jadi kalau ada beko kajian-kajian di bulan Ramadan mengatakan pahala berlipat ganda, dosa diampuni, pintu surga terbuka, tidak ada masalah, memang benar. Cuman itu bagi orang yang lulus. Contoh wak dulu, jalan ulang je selayang ya. Pemerintah buka pengumuman untuk menerima pegawai CPNS dengan syarat ijazah iko, jurusan iko, nilai segiko, tambah syarat administrasi yang lainnya, kakaknya, akte kelahirannya, surat keterangan kesehatannya, iya enggak? Iya. Seperti nak sampai dulu 9.000 orang yang melengkapi persyaratan seperti yang serupa itu. Tiba persyaratan di panitia apa tadi 9.000 orang. Memenuhi syarat enggak sadonya? Memenuhi syarat. Kalau enggak memenuhi syarat, enggak satunya dong. Ya. Enggak satu enggak do Ustaz. Sebab itu jurusan awak enggak do sampai penerimaan pegawai kini jurusan ambo enggak do Ustaz. Nah, kan enggak satu bahwa itu syarat enggak donya. Ya. Jadi yang mendaftar tadi tando memenuhi syarat ditetap. Kalau bilo hari ujian, kalau lah hujan beko ditetapkan bilo tanggal pengumuman. Ternyata setelah pengumuman keluar yang lulus yang diterima 10 orang. Jadi yang mendapat nama 10 orang. 10 orang yang dapat itu nanti baca dek buyawa. Dosa diampuni, sarugo disediakan, pahala balik gando benar. Kalau awak lulus. Cuma dapat SK, dapat karajo, dapat gaji, dapat lo baju seragam, kemudian dapat lo tunjangan, kemudian besok dapat lo pensiun. Siapa tu? Orang yang lulus. Yang lulus. Yang tak lulus tidak dapat apa-apa. Hasil anak muda orang kini Anda belum beruntung. Coba lagi. Tuh besok kan coba balik kan. Pada dulu lah berapa kali ikut tes. Hitung aja umur, lalu potong aja masa balik.
Berapa tahun membaliknya dulu, potong tuh sekian kalilah kita ujian. Lai lulus atau indah. Bu Rasmulati lah barangkali ikut tes. 50 berapa? Wah, 53 kali ikut tes, bayanglah tuh. Jadi bisa dicari lulus. Lah, kalau dia lagi pengumuman oleh Allah dalam Al-Quran, siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Nah, yang lulus itu buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 177. Itu tanda-tanda orang lulus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan. Dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Coba Bapak Ibu perhatikan akhir ayat. Ulaikal lazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Ikolah orang nan batu kata Allah, dan ikolah nan orang bertakwa. Itu nan makna la'allakum tattaqun. Kira-kira lai ada tanda model itu dalam dia. Kalau indak berarti Anda belum beruntung. Coba lagi. 6. Syarat untuk ikut tes adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi apa lo oranglah Islam, ni berhak ikut tes bulan Ramadan besok? Ya dah? Iya. Jadi siapa saja berhak, asalnya lah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berhak ikut ujian. Oh, besok puasa, hari ini ada yang jadi mu'alaf atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, besok dia berhak, lulus enggak lulus nanti cerita dulu. Nah, lulus enggak lulus nanti cerita. Yang penting dia berhak untuk ikut tes.
Nah, cuman kalau lulus baru ikut tandonyo. Nan pertama lah berubah statusnya dari muslim menjadi mukmin. Dari masyarakat biasa kini lah menjadi pegawai lah pakai NIP lah menjadi anak negara. Anak negara. Pak Mamur anak negara? Enggak kan? Dek kono enggak lulus, sama jambu. Kok Pak Dudung masih anak negara? Lah pensiun. Nah, ya kan? Jadi kalau lulus satu tando, pindah dari muslim naik katih menjadi mukmin. Sudah disegel menjadi orang beriman. Nah, yang kedua tandonya adalah tidak lagi mencintai harta, tetapi memberikan harta yang dicintai. Kalau bapak ibu bau sawo sehari-hari lalu dikumpul, allazi jama'a amalan wa adada, itu ingin jadi orang kaya atau ingin menjadi orang bertakwa? Jadi orang kaya. Menjadi orang kaya, tanda orang kaya. Haratonya banyak. Haratonya banyak tuh tanda orang kaya. Nggak ada salah dong. Cita-citanya bapak ibu menjadi orang kaya tidak ada masalah. Cuman bedanya antara orang kaya dengan orang bertakwa beda. Kalau orang kaya hartanya banyak. Kalau orang bertakwa dia memberikan harta yang dia cintai. Nah, sekarang coba kita lihat perbedaannya. Kalau menjadi orang kaya, lah tahu orang masuk kekayaan awak banyak. Rumah gagah, oto gagah, sudah tu toko sekian puluh, sawah parak sekian puluh. Pokok tahu mana orang awak masuk kayu hameh bagantung lo di badan. Nah, kini kalau awak mati, bapak ibu tibo ajalim musamma tadi, batih wakatua hidup di dunia tibo, meninggal awak. Harato tadi masih punya awak atau pindah tangan? Pindah tangan. Pindahan atau pindah sorang? Pindah sorang. Hah? Pindah sorang. Pindah sorang, enggak pindah kan? Kan enggak doa nyon kenyo. Nah, otomatis pindah tangan namanya pindah ke ahli waris. Sanu menerima. Enggak punya awak, karena punya orang lain. Nan punya awak nama nan duo nan lah wak kiring ke patang. Walaupun kekayaan awak banyak. Nah, sementara orang bertakwa, nah, harta yang dicintai tadi wa atal mala ala hubbihi, berikan karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Itu bagi ke orang atau memberi untuk dirinya? Untuk dirinya. Itu hebatnya orang bertakwa. Orang mendapat dari hartanya, tapi inyo mendapat dari hartanya untuk inyo nanti. Kini awak mendapat dengan harta, lah tak kumpul harta, setelah awak meninggal, harta awak pindah kepada orang. Itu orang kaya. Nah, kau jangan awak mengaji mampa dalam kaji kepatang kok. Nah, satu, yang kedua, yang kedua dan yang ketiganya tetap menjaga paspornya, yaitu mendirikan sholat jangan sampai mati paspor kau. Dan sampai lo masuk ndak berlaku lo beko diperpanjang terus sampai wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua tadi istilahnya kemarin kaji kopor. Yang kedua, yang ketiga paspor. Nah, dan yang keempat memberikan hak orang lain, yaitu menunaikan zakat. Jadi bapak ibu kalau nanti awak mengeluarkan zakat berarti juta benar lawan zakat, jangan dikecil awak baik ke orang, hak orang yang mesti awak berikan. Nah, itu titipan dari Allah kepada dia marah tua yang mesti berikan kepada orang. Makanya dilebihi sampai nisab. Kalau kurang nisab berarti untuk awak surat tu lagi oleh Allah teman. Tapi kalau sampai nisab berarti Allah ada titipan dari Allah untuk orang lain. Itu mesti bagian. Dan yang kelima adalah menepati janji. Artinya menjaga hubungan awak sesama awak. Biasanya membawa awak ndak belok dedek sebabnya. Dek mungkir janji. Kalau janji orang partai bagi kira. Janji pemimpin bagi kira. Nah, kau contoh ya, aku cek Pak Us ke sihen kau, bodoh barang cek na beli hen. Barang Pak Us jual ke cek sihen kau na 75 ke cek Pak Us. Tu sihen tu kalau nyendik dia ke 7 lo dia kan yang beli. Tu dia kau kan boleh dalam kamu tawar menawar kan? Dia ada pun 60 lah Pak Us. Nah barang biarlah ke cek Pak Us ke sihen. Tupi tunggu sebentar Pak Us boleh piti pulang talu ke cek sihen. Sementara sihen apa tu tanya Pak Dudung. Apa tu Pak Us? Kau hanya. Barang jual 60. Gagak mah. Biarlah mau beli 100. Apa ngana Pak Us?
Ndak galak dapat mamaramu tanya ba apa ngana paus kecil ambo. Dek menang tambah, aduh tambah sampai puluh alai. Dah ada bagian enggak padudung. Alal tibu sian bukan de mah yang muda de tekana bola pun boy padudung untuk lah padudung bagian aja. Itu bah perasaan saya sudah tuh. Tersinggung. Itu makunya nasinan lah nama merusak hubungan awak bakat duto bajanji mungkin dipercaya kianat. Lah hati-hati. Jadi kalau orang bertakwa tuh seperti tadi itu. Jadi kalau paus adalah orang yang bertakwa, ditawar dapat dudung saratina. Dan mau beli saratina, tidak bisa dapat dudung, boleh janji Josian. 200 mau balik, tidak bisa dapat dudung. 500 mau balik, tidak bisa dapat. 1 juta mau balik, tidak bisa dapat dudung. Anda dipertahankan dek paus. Janji itu tanda orang bertakwa. Tanda orang bertakwa itu. Jadi ambo bisa membayangkan dirimu dulu jokin itu. Tu mako takut mau berjanji. Jangan anak kan itu. Mako apa-apa ibu-ibu bah mako anak-anak ndak suku jawab le. Mohon maaf. Apa ibu banyak membuat janji jangan pindah dapat TPI. Tepat mengalak ambo bang. Apa nama membuat melanggar janji jangan apa tu kambo lupa apa. Yang anak banyak nak nemu nangan kecil orang tuanya lebih orang kawak. Ya janji dah pernah tapi itu akan rusak hubungan jadinya tuh. Padahal awak bayak memandai kau. Bapak banak, induk banak kau. Jadi dia janji rusak hubungan. Namun itu nan buat anak buah kalian kalau apa Al-Quran mau belajar nanti insyaallah abi umrahkan kalian. Alhamdulillah lah boleh mau tempat tinggal 3 oleh. Qasim, Rukayah, Kusum. Ya kalau ndak awak tepati janji awak jaga anak-anak tu ndak suka jawab rusak hubungan jadinya atuan. Makanya orang bertakwa itu luar biasa pribadinya. Dan yang keenam ikona lebih baik lagi yaitu sabar dalam berbagai macam sikon. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nah, jadi yang pertama orangnya beriman, yang kedua orangnya pemberi, dan yang ketiga orangnya menjaga sholat, yang keempat adalah orangnya memberikan hak orang lain, yang kelima adalah orangnya suka menepati janji, dan yang keenam orangnya sabar dalam berbagai macam keadaan. Coba ibu mau tanya belakang deh, ketika suami ibu kuat, ya kuat mencari pabano piti banyak pula sanang bana hati ibu mencari suami seperti ini dengan usahanya tadi. Akhirnya dia ambil kekuatan tu oleh Allah. Lah lama sekini lah tabal, lah terbaring lah sampai tidur atau lah berkursi roda saja dari muka ke belakang. Alika sabar aja ibu sampai nyupai kau. Oi, ambo bertanya ibu-ibu, la ilaha illallah. Laika sabar aja ndak kalau di kampung ambo ndak nyimbon ke kakaknya, kecilnya ke kakaknya, kakaknya japui lah tuan leka. Ya, tapi prinsip awak lo nan mau baca. Ibu-ibu namanya prinsip. Ada uang? Abang sayang. Enggak ada uang? Abang lah. Nah, terdengar Pak hati-hati lah Pak itu nyung cek lekang dah. Lah ada piti Pak lo tundu Pak kaki itu dah tahu mulai terus. Nah, jadi memang luar biasa pribadi orang yang bertakwa yang lulus ini. Itu maka Allah memuliakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayo buka surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Inna Allah alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kalau Bapak Ibu lulus la'allakum tattaqun, Masya Allah.
Yo bana-bana mulia. Biarlah awak petani bagai, biarlah awak pedagang bagai, biarlah awak nelayan bagai, biarlah awak ndak pegawai, biarlah awak buruh bagai, ndak ada masalah. Di kini lanjut Bapak Ibu, ba'a mako banyak yang ndak lulus sampai Nabi mengatakan laisalahu, tidak dapat apa-apa, dek karena banyak yang indak menjawab soal. Lai ado yang menjawab soal indak loba batu. Dek karena tembak jenggo. Contoh, kok contoh karena waktu ya. Coba lihat soal bulan Ramadan. Apakah Bapak Ibu lai menjawab soal dulu atau indak? Kok lai jo ilmu menjawab atau tembak jenggo. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Soalnya puasa supaya lulus menjadi orang yang bertakwa. Bertanya kepada Bapak Ibu, kalau bara-bara kali tes lah nak tahu mudah ya. Pokoknya bulan puasa sejak sampai ke belakang mulai puasa lah. Kira-kira lai jawab soal ko. Artinya lai puasa awak. Lai. Jawabannya kira-kira jo ilmu menjawab atau kemungkinan tembak jenggo. Kalau jo ilmu lulus. Pak kemungkinannya apa dulu? Pak kemungkinannya Pak Mursyidin? Tembak jenggo? Kalau sebelum mengaji mungkin tembak jenggo. Ya tu lah mengaji kau lah nak tembak jenggo, itu berarti lulus tu. Bantuan insyaallah. Alah, lai jale Bapak Ibu. Kemungkinan awak tembak jenggo maka ndak lulus. Mari, baan contohnya Ustaz, taranglah ke kami Ustaz, baanan tembak jenggo, baanan dengan ilmu Ustaz. Ayolah, para ulama membagi puasa itu 3 macam. Yang pertama puasa orang awam. Itu puasa tembak jenggo nama tu. Yang kedua puasa orang khusus. Dan ketiga bil khusus lagi, dati khusus lagi. Jadi nan tembak jenggo adalah puasa orang awam. Ba'ana puasa orang awam tu Ustaz. Inyo lain, iyo ndak makan do, iyo ndak minum do, tapi ndak bisa menjago matu, ndak bisa menjago muncung, ndak bisa menjago telingu, ndak bisa menjago tangan, kaki bagai. Itu namanya puasa tembak jenggo. Kok contoh? Ya Pak Ibu ya, kok contoh ya. Awak puasa. Perintang-rintang wakatu awak ambil api lah tuak tonton film nan tonton ndak lo segeh do. Atulah babu kuncek matu nemu tu mah. Awak puasa tak ibu-ibu umpamanya ala siap perempuan lah siap sadonya tinggal waktu setengah jam lagi menunggu waktu babuko nampak orang berkumpul sebelah rumah di teras rumah orang bersama-sama dan lawak lah satu sinan setiap orang lalu menjadikan bahan ejekan dewa kau ndak ceritakan sianu-sianu atulah babuko muncung namanya tu mah. Parik memang ndak makan, parik memang indak minum. Makanya sekadar menahan lapar kata Nabi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Atau dalam hadis yang lain, kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ini wajar nak lulus. Jawaban awak tembak jenggo. Tapi kalau nang khusus tu nyo puasokan munculnya matu telingo kaki satu anggota badan nyo puasokan. Nan lebih khusus lagi jo hati-hati nyo puasokan. Jangan sampai terlintas di hati hal-hal yang tidak baik. Itu yang lebih khusus lagi. Siapa orangnya wallahu alam enggak tahu, Mbok. Nah, kan ketahuan kan bahasa enggak lulus kan? Jawabannya tembak jenggo. Nah, kita calik lo soal yang kedua. Lai dijawab untuk indak itu calik lo ya. Surah Al-Baqarah surah nan kedua ayat 21.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalau tabacu menyembah Allah, akhir kira tabayang dewa ibadahnya. Salat. Solat. Di luar solat fardu 5 kali sehari semalam yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan, ngan dianjurkan solat awak di bulan Ramadan adalah tarawih dan witir yang disebut dengan qiyam itu. Qiyamul lail. Akhir kira Bapak Ibu yang hadir kini kok iyo lay menjawab soal solat kok di bulan puasa sebelumnya. Lai solat ndak? Lai jo ilmu solatnya atau tembak jenggo. Tergalak memang mereka. Tapi memang ngaji memecahkan soal gini kok. Jo ilmu atau jo tembak jenggo. Nah, kemungkinan tembak jenggo. Macam contohnya Ustaz. Tanya mbak, sebulan tu berhari? 29 atau 30. Kalau siangnya 29, malamnya berapa? Sedangkan sholat tarawih malam dah, qiyam malam dah, malam. Awal-awal Ramadan peserta ujian penuh sampai ke belakang. Di akhir-akhir Ramadan lah tinggal seketik kama peserta kau bayinya. Itu yang berkaitan tembak jenggo. Dek karena pemahaman fikih atau pemahaman hukum. Akhirnya kan sunat, dah bagi ndak. Akhirnya ndak lulus awak. Antara pelajaran wajib dengan co-kurikuler. Coba lah nak jawab soal susah dong, kalau ada dicoreng ada guru. Itu nambah kecian awak banyak tembak jenggo. Nah, lah dua tu Kena waktu lampi tiba lo Nah, soal yang ketiga, kecek Nabi awak, kecek Nabi Afdalus sedekah timpi Ramadan. Seutama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Alai apa ibu-ibu bulan Ramadan yang lalu lay dijawab lo soal ko. Lay masih sedekah lo. Jo ilmu sedekahnya atau tembak jenggo. Kok kemungkinan tembak jenggo dia baru itu yang bekejian kawan. Jadi mana tembak jenggo Ustaz? Mari kita pun dulu ya. Mari kita buka Al-Quran. Surah At-Taghabun. Surah 60 sampai ayat 6 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Wa antiku khairal li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pak, Ibu, nan pertama tadi dahulu puasa baru la'allakum tattaqun. Yang dulu solat baru la'allakum tattaqun. Kalau ikon dah, pangkanya takwa dulu. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya, bertakwa tetap disuruh bertakwa oleh Allah, cuman mastata'tum. Kenapa mastata'tum? Semampu awak, sama enggak kemampuan ekonomi awak? Tidak. Enggak kan? Makanya pakai iko. Jadi jangan lawak nang gadang, jangan risau lawak nang ketek, jangan. Bara yang mampu awak. Awak bisa mencapai takwa dengan kemampuan awak tadi, jo ekonomi awak tadi. Cuman persoalannya, apakah jo ilmu awak berimpak atau tembak jenggo. Coba cari ayat dalam ayat tadi. Wa anfiku khairal li anfusikum. Tahu sahabat? Apa artinya? Nah, dan impakkanlah olehmu, tapi ingat, harta yang akan impakkan khaira, yang baik, baru li anfusikum, untuk diri awak. Kini bulan puasa, pejabat-pejabat banyak yang datang ke masjid, orang-orang kaya, orang banyak papiti datang ke masjid menyumbang
jutaan. Sementara pitih yang dibawa ke masjid tadi adalah pitih hasil korupsi, hasil mengicuh dalam timbangan, hasil baduto dalam borongan, hasil riba dan segala macam. Iyo balik ke pitih kau? Indah. Itu namanya tembak jenggu. Pitih yang diberikan ndak khair, indak halalan toibah, ndak kabar balik. Kayaknya walaupun jutaan inyo memberikan sumbangannya atau impaknya. Nah, awak yang orang masyarakat awam biasa gua, namu sawawak lai halalan toibah, indak lo namu basidakah do, sempili pulo. Kira-kira ada dapat bisa? Nah, namang ketujuh, impak banyak, ndak dapat bisa, dek sumbernya ndak elok, atau sumbernya elok tapi panceke impak, ndak lo dapat bisa, namang ketujuh. Akan rugi awak. Pencarian awak elok tapi sampili untuk berimpak. Makanya kata Allah, orang yang terpelihara dari kekikiran dirinya, iko orang yang beruntung kalau saunya elok. Biarlah dua ergen tak ada masalah do kalau saunya elok. Babalik kenyo. Nah, tu nan ketiga. Nan kampe kajian yang kemarin esai 10 hari yang terakhir I'tikaf surat 2 187. Ndak kita urele do, lah kita sampaikan kemarin. Itu esainya tuh 10 hari yang terakhir adalah esai i'tikaf. Maka Allah katakan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, itu artinya adalah bukan masalah bagaul malam hari itu nanti kecil londa. Kini bagaul lah kalian, tapi 10 hari terakhir besok ndak boleh le do yo. Jawab esai koleha. Nah, kini jawaban soal tembak jenggu indak lo batu. Sudah tu nan esai 0 tulis masuk dia ke lulus. Nah. Makanya rubah atau kamin. Berapa banyak kata Nabi yang lai solat, lai puasa, lai segala macam tapi tidak dapat apa-apa. Nah, tu balik kepada awak, mula memotivasi awak karena bulan Ramadan sebentar lagi ketibu. Atau coba lagi untuk tidak lulus. Coba lagi untuk lulus. Untuk lulus lah. Ya kalau untuk lulus ya jawab soal dengan benar, dengan ilmu jawab. Solatnya dengan ilmu, puasa dengan ilmu, baca Al-Qur'annya dengan ilmu, infaknya dengan ilmu, i'tikafnya juga dengan ilmu. Dengan ilmu, masih banyak lagi yang lain. Nah, karena waktulah masuk. Lo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah pertemuan terakhir pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan sugesti, motivasi, dorongan kepada awak untuk ikut lagi tes di bulan Ramadan keluar sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.